Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Nihyang Abian Base pada hari ini, Senin tanggal 27 Mei 2024. Kiranya Bapak Ibu Saudara sidang jemaat ada dalam naungan kasih dan perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan saudara. Sekarang kita akan bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan telah menyertai dan memberkati kehidupan kami sepanjang malam dalam kami beristirahat hingga saat ini kami ada dalam naungan kasih dan kemurahan Allah. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami mohon Allah Roh Kudus mengurapi kami sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan membaca dari dua bacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama di dalam kitab Mazmur pasal 60 ayat 14 dan yang kedua dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saya membacakan sesuai dengan yang tertera dalam puji dan janji. Firman Tuhan bagi kita. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Lalu yang kedua, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberikan tema atas perenungan firman Tuhan, ibadah yang sejati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya mengingat sebuah lagu dalam PKJ yang diingatkan kepada kita dengan judul Apalah Arti Ibadahmu, PKJ 264. Begini lagu tersebut. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Nah, demikian kira-kira sebuah pujian dalam PKJ 264 yang mengingatkan kepada kita bagaimana kita mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus melakukan kehidupan kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan menjadi ibadah yang sejati? Sebab ketika kita merenungkan betapa perbuatan-perbuatan Allah begitu ajaib di dalam kehidupan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang sejati.
Daud dalam bagian ini mengajak kepada kita untuk terus melibatkan Tuhan dalam perjalanan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, dikatakan dalam berbagai situasi dan tantangan yang tidak mudah yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Ia menyadari ketika ia mau berjalan bersama Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya, mengundang Tuhan untuk bersama dalam seluruh tindakan yang dilakukannya, maka dari situ akan terpancar bahwa kita telah hidup untuk Tuhan, dan itu merupakan bagian dari ibadah yang sejati kepada Tuhan. Begitu pula pada Roma 12 ayat yang pertama sangat jelas bagaimana Rasul Paulus mengajak dan juga menasehati supaya kita merenungkan bagaimana kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita diingatkan kembali bahwa persembahan yang berkenan kepada Allah adalah tindakan nyata yang didasarkan pada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita mengikut Dia. Karena nasihatnya mengingatkan kepada kita supaya kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa ibadah yang sejati adalah sebuah tindakan nyata yang kita wujudkan tidak hanya ketika kita memuji Tuhan melalui suara yang kita lakukan, yang kita lakukan, yang kita pujikan. Ibadah yang sejati tidak hanya ketika kita bertemu, bersekutu di gereja, tetapi ibadah sejati adalah bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan juga sesama melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup berbelas kasihan, hidup menolong orang lain, hidup peduli terhadap orang lain, itu adalah ibadah sejati yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan tugas tanggung jawab kita dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, ketika kita juga di keluarga, maka ibadah sejati adalah satu kehidupan di mana kita mewujudkan kehidupan yang jujur, kehidupan yang tulus dalam segala hal yang kita lakukan, sehingga sungguh hal itu akan menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kita sudah melakukan semuanya itu dalam tujuan kita untuk memuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain, maka disitulah ibadah kita adalah ibadah yang sejati, persembahan kita adalah persembahan yang harum bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama hari-hari kita di tengah-tengah dunia ini diberi kesempatan kepada kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan melalui talenta, karunia yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita persembahkan itu semua untuk persembahan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati, sehingga di masa-masa kesempatan ini kita akan mempergunakan waktu-waktu kita dengan baik, sebab kita tidak tahu sampai kapan Tuhan memberi kesempatan untuk kita mewujud nyatakan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan dan sesama kita. Karena itu janganlah kita berhenti untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, teruslah berkarya, teruslah melayani Tuhan, dan seperti introitus dalam minggu ini, yakinlah bahwa oleh kasih karunia Allah yang besar, yang sempurna, maka Ia akan menuntun, menolong, dan menyertai kita dalam melakukan tugas tanggung jawab hidup beriman kita sebagai ibadah yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama, wujudkan dalam tindakan nyata kita. Dengan demikian kita telah mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami dan Tuhan telah berfirman kepada kami bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat dan sanggup melakukan segala perkara bagi kehidupan kami. Hari ini Tuhan merindukan kami supaya kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang harum dan yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai ibadah sejati kami dalam rangka kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tolong mampukan kami Bapa supaya kami dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam segala pergumulan-pergumulan mereka, untuk pekerjaan hari ini, untuk tanggung jawab beban yang mereka alami. Kami mohon Tuhan memberi pertolongan dan kekuatan sehingga mereka dapat melewati setiap pergumulan dengan jalan keluar yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Saudara kami yang sakit, kami mohon Tuhan menjamah dan melawat mereka sehingga mereka akan menerima kesembuhan dan pemulihan. Dan juga berkatilah setiap program-program jemaat Tuhan dalam sepekan ke depan sehingga semua terjadi sesuai kehendak Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam naungan kasih dan berkat Allah, dan saat ini kami mohon berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berkarya untuk hari ini. Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kita semua, dan teruslah hidup dalam kehidupan yang menyenangkan, memuliakan Tuhan sebagai ibadah sejati. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.